Kalau kita ngomongin Ramadan di Indonesia, pasti ada satu tradisi sore-sore yang rasanya hangat banget di mana-mana. Ngabuburit. Ini tuh bukan cuma sekedar nungguin azan maghrib loh, tapi ini adalah seni merayakan waktu yang penuh sama makna dan kebersamaan. Dan kehangatan itu sering banget ya mulainya dari hal-hal yang super simple. Kayak pertanyaan polos ini. Sebuah ajakan sederhana dari seorang anak ke bapaknya yang langsung nangkep esensi dari ngabuburit. Kebersamaan dan kegembiraan yang tulus. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya apa sih ngabuburit itu? Nah, istilah yang unik ini ternyata asalnya dari bahasa Sunda. Burit itu artinya sore atau senja. Jadi, ngabuburit itu kurang lebih artinya melakukan kegiatan buat nungguin sore. Simpel kan? Dan yang kerennya lagi, istilah lokal ini sekarang udah diakui secara nasional loh. Udah resmi masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi nih, ini bagian yang paling asiknya. Walaupun akarnya dari ibadah puasa umat muslim, ngabuburit itu udah berkembang jadi semacam fenomena budaya yang merangkul semua orang. Jadi ini bukan lagi cuma buat yang puasa aja, ini udah jadi momen kebersamaan punya seluruh masyarakat Indonesia. Sama kayak banyak tradisi lainnya, ngabuburit juga ikutan berevolusi. Coba deh kita lihat perjalanannya, gimana sih wajah ngabuburit itu udah berubah dari zaman dulu sampai sekarang? Waduh, perbandingannya di sini kelihatan jelas banget ya. Dulu ngabuburit itu identik sama suara ketawa di lapangan, main bareng kayak gala asin, atau ya ngobrol santai aja sama tetangga. Kalau sekarang, pemandangannya geser. Lebih sering lihat layar gawai, ramenya mall, atau serunya main game. Ini pergeseran yang cukup besar dari ruang publik yang rame-rame ke ruang personal yang lebih banyak menyendiri. Jadi intinya begini, jangan kira ngabuburit itu cuma buat ngabisin waktu loh. Ada makna yang jauh lebih dalam di baliknya. Jadi pertanyaannya, emang ini cuma soal membunuh waktu sampai azan maghrib aja? Atau jangan-jangan ada lapisan makna lain yang lebih kaya di balik ritual sore ini? Jawabannya tentu saja ada. Ngabuburit itu ternyata ditopang sama 4 pilar makna yang kuat banget. Pertama ada pilar religius. Ini jadi momen buat kita introspeksi dan deketin diri ke Yang Maha Kuasa. Kedua, pilar tradisi. Jadi jembatan buat nyambungin nilai-nilai dari generasi ke generasi. Ketiga, ada pilar ekonomi. Coba deh lihat semaraknya pasar takjil. Itu kan penggerak ekonomi rakyat banget. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, pilar sosial. Ini momen emas buat nguatin lagi ikatan keluarga dan komunitas. Tapi ya gitu deh, seperti koin yang punya dua sisi, wajah ngabuburit zaman sekarang ini nggak selamanya cerah. Ada sisi lain yang juga perlu kita perhatikan. Kontrasnya ini bener-bener tajam, coba deh lihat. Di satu sisi, kita bisa lihat indahnya kebersamaan, semangat berbagi takjil gratis yang bikin rasa empati kita tumbuh. Tapi di sisi lain, muncul fenomena yang bikin khawatir. Dari balap liar yang bahayain nyawa, sampai jebakan konsumerisme yang bikin kita kalah belanja, dan justru ngejauhin kita dari esensi Ramadan. Nah, ini jadi pengingat penting buat kita semua. Tujuan utama bulan suci ini kan buat melatih pengendalian diri. Jadi, pilihan aktivitas kita pas ngabuburit itu jadi cermin yang sesungguhnya. Kita lagi nguatin nilai puasa kita, atau malah justru ngegrogotinnya. Terus, gimana dong caranya biar ngabuburit kita nggak cuma seru, tapi juga penuh berkah dan makna? Tenang, kita lihat beberapa tips praktisnya yuk. Ada 5 cara gampang nih buat bikin ngabuburit kita jadi lebih berkualitas. Pertama, tadarus Al-Quran. Tapi bukan cuma ngejar target halaman ya, tapi coba resapi maknanya. Kedua, manfaatin gawe kita buat hal positif. Misalnya ikut kajian atau kelas online. Ketiga, coba deh tuangin refleksi harian kita ke dalam sebuah jurnal. Keempat, kasih nutrisi buat pikiran dengan baca buku-buku yang bermanfaat. Dan kelima, yang paling langsung terasa dampaknya, siapin tajil terus bagikan. Karena rasa bahagia pas kita memberi itu gak ada tandingannya kan? Pada akhirnya, semua itu mengerucut ke satu hal, yang terangkum dengan baik di kutipan ini. Ngabuburit itu adalah kesempatan emas untuk memperbanyak amal dan meningkatkan kualitas diri. Jadi ini bukan lagi soal menunggu, tapi tentang memanfaatkan waktu untuk bertumbuh jadi lebih baik. Nah, pertanyaan ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk kita semua. Di Ramadan kali ini, sore-sore kita mau diisi dengan kegiatan apa? Pilihan ada di tangan kita masing-masing.